Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sebelum mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Video kali ini akan membahas tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Anak-anak, tahukah kalian, jujur adalah salah satu sifat yang harus kita terapkan di setiap kehidupan kita, maupun di sekolah, di luar, di lingkungan masyarakat, itu kita harus menerapkan. Karena apa? Kejujuran sangat penting. Kalau kita tidak jujur, maka kita tidak akan dipercaya oleh masyarakat maupun orang lainnya. Terutama jujur dalam bekerja maupun di lingkungan sekolah, di rumah, kita harus menerapkan kejujuran. Mempunyai sebuah cerita pendek. Nah, disimak ya anak-anak. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangku, mungil, berkulit hitam, manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tidak bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya sangat bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku, pelajaran, dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin. Ida juga selalu menjadi tempat pertanyaan jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebangku satu kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagaimana siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kanan ke kiri. Tiba-tiba ditendanglah kursi Ida dari belakang. Hus, Ida, bantu aku dong, geser dikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan-pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong, Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng-gelengkan kepala. Sampai waktu terakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangan dengan lunglai. Waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya, Gut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberikan contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi. Tidak, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan kita besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju.
Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Ida anak cerdas, sederhana, dan jujur, sehingga dia patut dijadikan teladan di sekolah. Sedangkan Gugut anak yang malas belajar dan tidak jujur ketika ulangan. Sikap Gugut pada cerita di atas tidak patut untuk ditiru. Tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Ketika melaksanakan ulangan di sekolah, kita harus berlaku jujur, walaupun menolong dengan memberikan jawaban kita kepada teman yang lain. Tindakan tersebut salah karena ketika ulangan kita tidak boleh tolong-menolong dengan saling memberikan jawaban ulangan. Ida tidak mau membantu Gugut dalam memberikan jawaban. Tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Kejujuran harus dibiasakan sejak dini, karena dengan berlaku jujur dari kecil, mudah-mudahan kita dewasa tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Ketidakjujuran akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Tahukah kamu bahwa kejujuran juga sangat diperlukan dalam bidang olahraga? Ayo kita berlatih silat. Sebelum kamu telah belajar tentang langkah dasar dalam pencak silat, kali ini kamu akan berlatih gerak pukulan pencak silat. Pukulan lurus. Posisi tangan saat memukul lurus mengepal ke depan, tepat di dada lawan. Kedua, posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan. Ketiga, pukulan badul. Pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat arah ulu hati. Keempat, pukulan melingkar. Pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan. Sebelumnya, kita sudah belajar ya langkah dasarnya dalam pencak silat. Kali ini kita akan berlatih gerakan pukulan dalam pencak silat. Nah, gerakan pukulan yang pertama adalah pukulan lurus. Nah, pukulan lurus ini posisi tangan saat memukul lurus dan mengepal ke depan tepat di dada lawan. Jadi gerakannya seperti ini adik-adik. Jadi posisi kaki kita itu kuda-kuda, lalu tangan kita siap memukul itu lurus ke depan, mengepal. Nah, kalau ada di depanmu itu ada temanmu, diumpamakan saja ya adik-adik, bukan berarti kamu memukul sungguhan. Itu pukulannya lurus ke dada lawan. Nah, itu pukulan lurus namanya.
Lalu yang kedua ada pukulan tegak. Nah, posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan. Ini pukulan tegak. Lalu ada pukulan bandul. Nah, pukulan bandul ini pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran itu tepat ke arah ulu hati lawan. Jadi adik-adik langsung dari bawah, itu namanya pukulan bandul. Yang berikutnya ada pukulan melingkar. Nah, pukulan melingkar ini pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan ya. Jadi ini namanya pukulan melingkar. Ingat adik-adik, pencaksilat ini berupa olahraga, bukan untuk bermain bersama teman-teman kalian. Kalian tidak boleh saling memukul dengan teman kalian ya. Nah, kalian hanya praktekkan ini saja dengan pengawasan dari orang dewasa. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ke-6.